Saudara sekalian, kita percaya bahwa Alkitab bukan mitos, dalam arti bukan cerita yang dikarang semacam dongeng. Dalam agama-agama terdapat banyak mitos, dongeng-dongeng. Dan ironisnya, dongeng-dongeng itu menjadi landasan agama. Hal-hal yang tidak masuk akal. Dengan kacamata logika modern, tidak masuk akal. Tetapi menjadi landasan, menjadi cikal bakal suatu agama yang diyakini sebagai berasal dari Allah, atau wahyu dari Tuhan, atau dewa, atau yang maha tinggi. Kalau kita melihat fenomena hidup hari ini, gerak Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu gerak yang sangat logis. Sangat logis. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diurai secara logika. Segala sesuatu bisa dinalar. Walaupun tentu faktanya hari ini oleh karena manusia juga belum sempurna dalam mengeksplorasi alam dengan segala kekayaannya, ada hal-hal yang belum terjawab, betul. Tapi akhirnya nanti terjawab. Semua bisa dinalar, semua ada sistematika nalar. Ada sistematika berpikir, saudaraku. Alkitab tidak boleh menjadi buku yang memuat dongeng-dongeng atau mitos-mitos tersebut. Tidak boleh. Alkitab harus dipahami dengan nalar yang sehat, dengan logika yang sehat, saudaraku. Dengan nalar dan logika yang sehat. Nah, kita bicara mengenai manusia hari ini, ya. Memang kalau kita mengamati kitab Kejadian, ya Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, banyak misteri di situ. Ya, banyak misteri di situ. Kalau kita menelannya secara wantah, secara mentah, maka Alkitab menjadi mitos. Menjadi mitos. Oleh sebab itu kita harus menalar Alkitab dengan nalar yang setajam-tajamnya, saudara. Dengan logika yang setajam-tajamnya, saudara. Nah, kenapa Alkitab ditulis seperti mitos begitu? Sebab penerima Alkitab, khususnya kitab Kejadian atau Pentateuch, 5 kitab Musa itu adalah orang-orang Yahudi yang selama 430 tahun menjadi budak, saudara. Ya, jelas mereka tidak memiliki nalar seperti nalar orang yang berpendidikan, saudara. Tuhan mau menyampaikan pesan, dan pesan itu harus dikemas begitu rupa. Yang penting intinya, yang penting esensinya itu bisa diberikan kepada bangsa tersebut. Dan mereka menangkap dalam porsi yang sederhana. Dalam porsi yang sangat sederhana. Tetapi itu cukup. Tapi itu cukup. Kalau bagi kita tidak cukup. Bagi kita tidak cukup. Kita harus menalar Alkitab dengan nalar setajam-tajamnya. Dengan logika setajam-tajamnya. Dan memang resikonya kemudian kita akan dianggap liberal. Karena kita keluar dari pola-pola konservatif, pola-pola ortodoks, ya saudara. Tapi inilah yang saya pahami, dan kalau saudara menjadi murid-murid dari suara kebenaran ini, ya mau tidak mau saudara harus mendengar dulu, ya. Mendengar dulu. Kalau belum bisa terima, ya diendapkan dulu. Kalau saya sudah menerima dan yakin begitu, saudara. Ya. Kitab Kejadian, ya saudara, mengenai manusia yang diciptakan Tuhan, mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu kalau dipahami secara wantah atau mentah, itu
jadi mitos dan tidak boleh. Tidak boleh. Dalam pengembaraan saya memburu kebenaran, akhirnya saya menangkap, saudaraku, kebenaran yang orisinil, yang menurut saya orisinil dari kitab Kejadian itu, saudara. Dan ini yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara sekalian, yang secara sepotong-sepotong juga telah saya sampaikan kepada saudara. Nah, kali ini kita khusus fokus ke hal ini, saudara. Fokus ke hal ini. Yang pertama yang kita harus terima adalah manusia diciptakan menurut rupa dan gambar. Ingat, Selem dan Demuth. Selem dan Demuth, ya. Selem itu bicara soal komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada pada manusia, juga ada pada Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan Demuth itu bicara kualitas. Nah, kualitas dari manusia yang diciptakan Tuhan itu tidak statis. Ini kuncinya. Tidak statis. Progresif. Jadi jangan membayangkan bahwa manusia ketika diciptakan Tuhan itu langsung sempurna. Enggak. Bahkan ketika Allah membentuk manusia itu sendiri, apakah Anda yakin langsung sebesar anak umur 15 tahun atau pemuda umur 17 tahun? Adalah lebih logis kalau manusia diciptakan lewat sebuah progresivitas. Progresif sarafnya, progresif metabolisme tubuhnya, progresif fisiknya, juga progresif nalarnya. Kalau sampai manusia bisa memberi nama binatang, itu manusia pasti punya nalar, manusia punya kecerdasan. Dan adalah tidak mungkin kalau manusia dalam sekejap jadi cerdas. Itu jadi mistik soalnya. Sebab faktanya di dalam sejarah Alkitab hampir tidak ada. Proses instan itu tidak ada. Semua lewat proses. Dan kalau kita mau compare, kita mau bandingkan dengan prosesnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun juga mengalami proses. Kenapa Tuhan Yesus umur 12 tahun cerdas? Nah, sering ditulis di dalam buku-buku teologi yang saya baca, karena dia Allah, dia menggunakan keilahiannya, itu salah. Jika begitu tidak ada yang bisa kita teladani dari Tuhan. Curang itu. Tidak fair. Orang lupa bahwa Maria itu wanita hebat. Bagaimana seorang gadis muda perawan berani berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu kepada malaikat. Dia bisa dibunuh mati, bisa mati ditimpuk batu, ya saudara, kehilangan Yusuf. Berani loh. Ini wanita hebat loh saudara. Yusuf pun juga pria hebat. Waktu dia melihat Maria hamil, dia diam-diam mau pergi. Supaya kalau kedapatan Maria hamil, dia yang disalahkan. Coba. Mestinya kan dendam dia. Karena merasa dikhianati. Dia merasa tidak investasi. Masuk dia terima bunganya. Betul nggak saudara? Dua manusia ini manusia hebat. Yang ketika Tuhan memilih menjadi ibunda dan ayahanda Mesias, itu dalam pertimbangan sempurna Allah Bapa di surga. Dua manusia hebat ini pasti membesarkan Yesus, anak Yesus dengan sangat baik. Sehingga Yesus, ya anak-anak itu umur 12 tahun jadi hebat. Jangan berkata menggunakan keilahiannya. Dia seperti anak-anak Yahudi lain yang belajar Taurat sehingga menjadi anak Taurat yang umur 12-13 tahun boleh ke bait Allah. Dan disahkan sebagai anak Taurat dan masuk komunitas Yahudi. Itu lewat sebuah proses. Proses alamiah, proses natural. Jadi kalau Bapak Ibu mau pilih bahwa Adam diciptakan sekejap jadi pintar, silahkan. Kalau saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Sebab selalu pakai proses. Penciptaan alam saja mulai dengan terang, bentangan, laut dan darat. Betul nggak saudara? Benda-benda terang, betul? Binatang laut, binatang udara, baru binatang darat. Itu sistematis sekali. Jadi Tuhan Yesus
mengalami proses perkembangan, Adam pun juga. Sebab Tuhan Yesus ini kan nanti jadi Adam terakhir, betul? Adam terakhir, disebut Adam terakhir, pasti jenisnya sama dengan Adam pertama. Kalau yang pertama kelereng, maksud yang kedua bakso, pasti semua sama. Dan kalau cara prosesnya Tuhan Yesus lalu seketika sakti, nggak bisa menggantikan tempat Adam, betul? Nggak bisa. Harus lewat sebuah proses. Lalu dinyatakan Bapa di surga berkenan, lalu mulai jadi jagoan untuk bisa mengalahkan iblis sebagai corpus delicti, betul? Jadi lebih besar kemungkinan Adam ini memang diciptakan lewat proses. Entah bagaimana bentuk prosesnya, pasti tidak instan. Nah, lalu, ini semua sinergi pemikirannya harus lengkap. Saudara jangan bayangkan begini loh, bahwa Taman Eden itu dibuat udah bagus, seperti taman bunga gitu. Saudara harus membayangkan bahwa Adam pun juga menjadi manusia zaman batu. Dia tidak mengenal yang namanya besi. Itu kan nanti Yabal Yubal Tubal Kain, anak cucunya baru menemukan perkakas tembaga. Betul nggak? Adam dan Hawa belum menemukan. Jadi pasti hidup seperti orang-orang di gua-gua. Yang namanya Taman Eden itu maksudnya dunia ini. Dunia ini taman. Very, very beautiful. Dan Adam itu ditaruh di situ untuk mengelola dunia ini. Jangan bayangan saudara, Adam ada di satu tempat yang terlokalisir, di taman, diberi tembok, gitu loh. Ngerti gak? Itu keliru. Adam itu manusia zaman batu, yang belum mengenal perkakas dari besi, belum. Jangan saudara berkata setelah satu dalam dosa, Pak, perkakasnya diambil Tuhan. Piring, panci, semua diangkat. Enggak. Nangkep dulu di sini. Oke, logis semua ya. Logikanya itu begitu, saudara. Yang disebut taman itu simbolis dunia ini. Nanti diusir dari taman itu juga simbolis, bukan diusir terus tamannya ditutup, pintunya ada malaikat. Kalau pintu depan ditutup ya lompat tembok belakang aja. Kok beda ya? Ya memang beda. Bisa diteruskan ini? Oke. Jadi mengalami progresif. Nah pada waktu itu manusia itu menghadapi dua suara. Suara Tuhan dan suara bukan Tuhan. Sebenarnya roh Allah itu sudah memimpin Adam sejak masih di Taman Eden. Itu mesti dibaca Kejadian pasal 6. Coba dibaca dulu di Kejadian pasal 6, saudaraku. Ya, ayat 1 dimulai. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Nah, cukup. Saya sudah pernah khutbah khusus membuktikan bahwa yang namanya anak-anak manusia itu keturunan Kain, dan anak-anak Allah itu keturunan Set. Sebab kalau saya ngomong begini kan ada bilang, mosok begitu. Ya kan cuma membuktikan bahwa kata anak Allah itu keturunan Set, anak manusia keturunan Kain. Untuk membuktikan itu loh. Kan banyak pandangan anak-anak Allah itu malaikat, anak-anak manusia itu manusia. Enggak. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi roh Allah itu sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan manusia sejak Adam. Dan Adam itu menghadapi dua suara. Suara Tuhan lewat rohnya, roh Allah, atau suara setan. Ini roh jahat ini. Inilah yang digambarkan sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tidak mungkin manusia matanya terbuka setelah makan sesuatu. Tidak mungkin. Tidak nyambung.
Sesuatu yang dimakan di lidah, masuk perut, nurba otak. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kamu boleh makan semua buah di taman ini. Kan banyak pohon buah-buahan yang sedap dimakan. Tetapi buah di tengah taman jangan kau makan. Jadi ada 3 jenis buah sebenarnya. Satu, segala buah yang dimakan secara fisik. Yang kedua, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan buah kehidupan. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Artinya, apa yang baik dan jahat menurut suara ini. Ada yang baik dan jahat menurut suara ini. Kalau seandainya manusia mengikuti suara Tuhan, bukan tidak tahu apa yang baik dan jahat, tapi tidak berbuat jahat. Beda dengan ketika makan buah ini, memiliki kecenderungan berbuat dosa. Ini yang namanya mulai jatuh ke dalam sinful nature, kodrat dosa. Oke, nanti saya ngomong lagi deh ya. Jadi ketika manusia pertama hidup di zaman batu itu, ada suara ini, saudara. Apakah mendengar suara roh Allah atau mendengar suara roh jahat? Itu dulu. Ini nanti pernik-perniknya jadi rumit. Saya tahu pernik-perniknya jadi rumit ya saudaraku. Soal buah, coba kita buka kitab Kejadiannya. Nanti saudara akan melihat ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Itu dulu coba dibaca. Untuk menegaskan ini saudara. Sebentar, ini kalau Bapak Ibu masih tidak atau belum siap menerima ini. Bapak Ibu masih terpola dengan cerita waktu sekolah minggu. Ya enggak apa-apa, itu pun juga baik. Yang penting kan esensinya nih. Tapi kalau ini sudah advance. Amin. Sebenarnya kalau mau terima yang mitos dalam arti dongeng itu ya enggak apa-apa. Yang penting kan maknanya juga bisa diserap, betul. Tapi yang di sini lebih aplikatif nanti. Aplikatifnya di sini. Nanti saudara sebagai orang percaya juga akan menghadapi apakah diperbarui oleh firman sehingga Anda mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna, apa yang baik dan buruk menurut Tuhan, atau kebenaran menurut Tuhan, atau apa yang baik dan jahat menurut yang lain. Aplikatif, betul? Implementasinya betul kan? Tetapi kalau makan buah berarti memberontak, gitu kan? Kalau nggak makan buah berarti taat. Oke, anggaplah begitu, boleh. Tapi saya mau nanya, taat itu artinya apa? Melakukan hukum? Enggak. Kalau taat hanya melakukan hukum, enggak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia. 10 perintah Allah itu sudah cukup membuat orang jadi taat. Tetapi ketaatan anak Tuhan kan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang baik itu menurut Tuhan bukan hanya melakukan hukum, tapi apa yang sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Nangkep saya ngomong? Oh iya. Ada yang belum nangkep maksud saya ini. Ya, tapi yang sering dengar mulai nangkap ya. Oke. Ini diserap dulu. Saya tidak mau Anda tanya karena Anda punya konsep pasti macam-macam dan bisa ribut gitu. Anda belajar dulu panjang lebar ya. Oke. Baca dulu ayat 9. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Tuhan Allah, ada Allahnya enggak itu? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, sebenarnya 3 jenis buah itu, saudara. Ya, ada yang dikonsumsi fisik, tapi ada yang dikonsumsi jiwa. Kalau dikonsumsi fisik, makan buah kenyang perut. Tapi kalau dikonsumsi oleh jiwa melalui apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang ada dalam hatinya, nah, itu beda nanti. Beda. Saya memberikan ilustrasi kan ini, saudaraku, ilustrasinya mengenai waktu kecil tuh ya, umur 4 tahun, 3 tahun tuh mandi bareng dengan anak-anak yang beda jenis kelaminnya, kan nggak malu tuh. Halo, kita mandi bareng ya. Terus si yang laki-laki bilang gini, mami, kok buyungnya si
Upik beda ya sama burung totok. Oh enggak ya nak. Ya beda. Oh gitu. Mandi lagi ya. Gitu dah. Begitu umur 8-9 tahun. Suruh mandi bareng berani nggak? Malu. Kenapa? Pengertiannya berubah. Makanya ilustrasinya luar biasa. Pada waktu makan buah itu, mereka tahu telanjang. Anda bayangkan, sebelumnya telanjang enggak? Pasti telanjang. Kok nggak malu? Karena pengertiannya. Mungkin nggak gara-gara makan buah lalu jadi punya pengertian? Jadi mitos. Nggak logis. Halo? Harus yang logis. Harus logis. Nah, jadi ada dua suara yang dipersoalkan. Entah berapa tahun, berapa ratus tahun. Ya mereka bergumul itu. Atau berapa ribu tahun mereka bergumul itu. Saudara, kita tidak tahu. Tapi pada akhirnya, Adam tidak mampu cocok, connect dengan Tuhan. Sehingga tidak mampu mencapai standar kesucian Tuhan. Kesucian Tuhan itu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, Anda mungkin tanya saya, loh Pak, sebenarnya bagaimana tahu bahwa udah ini nggak bisa, manusia tidak bisa mengerti kehendakku. Stop sampai di sini. Nah, kita lihat sekarang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 14. Sebelum dibaca saya mau tanya, sudah ada perjalanan waktu nggak sebelum manusia itu dalam dosa? Sudah ada perjalanan waktu nggak sebelum jatuh dalam dosa? Sudah. Yang tidak ada perjalanan waktu itu sebelum manusia diciptakan. Itu dari kekal namanya. Tapi setelah manusia diciptakan, khususnya ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang, itu sudah ada perjalanan waktu. Kita kan tanya dong, apa gunanya perjalanan waktu? Apakah hanya digunakan setelah manusia jatuh dalam dosa? Nggak mungkin. Berarti Tuhan jahat. Aku bikin perjalanan waktu karena manusia jatuh dalam dosa. Betul nggak? Nggak mungkin. Perjalanan waktu juga pasti punya arti, punya fungsi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Baca sekarang ya. Kejadian pasal 1 ayat berapa? 14. Terus. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, ini memang sulit dicerna bagi yang baru mendengar. Tapi sekali lagi tadi tenang saja, jangan debat saya. Bukan saya takut orang ini, kalau saya yang mengajar untuk kelas doktoral sudah saya kasih tahu kok. Pendeta-pendeta saya kasih tahu. Ayo tanya, kalau di sini saya nggak mau. Kenapa? Anda belajar dulu ya. Betul, bukan sok. Anda mesti belajar dulu. Jadi ada satu masa yang ditentukan Tuhan. Ketika masa itu telah usai atau selesai, manusia tidak mungkin bisa mencapai standar kesucian yang Allah kehendaki. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia meleset, betul? Tidak mencapai sasaran. Jadi begini loh saudara ya. Kalau targetnya itu sampai di sini, targetnya manusia diharapkan sampai di sini, itu sampai di sini waktunya sudah habis. Mestinya katakanlah di sini dikasih waktu 1000 tahun. Ya. Ini 1000 tahun cuma mencapai di sini. Nggak bisa. Lalu sejak itu manusia diusir dari Taman Eden. Artinya apa? Manusia tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa lagi mencapai persekutuan yang harmoni. Nggak nyambung, nggak connect. Nah,
Berkenaan dengan ini, mau tidak mau bicara lagi corpus delicti. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Manusia tidak mungkin diciptakan hanya untuk mengolah bumi ini. Apa sih artinya? Bumi itu debu dari sekian jagat raya yang tidak terbatas, betul? Debu. Masuk cuman urusan bumi kecil begini. Ada skenario besar yang Allah miliki. Ingat, ada oknum yang telah memberontak kepada Allah, yaitu Lucifer yang jatuh. Dan ternyata tidak bisa dihukum. Kalau saudara membaca dalam kitab Yeskiel dan kitab Yesaya, Lucifer itu dibuang di bumi, maksudnya itu kesimpulan dari akhir hidup Lucifer, atau Lucifer memang bisa ada di bumi. Tapi kenyataannya Lucifer itu masih bisa di sorga. Pada waktu anak-anak Allah itu malaikat maksudnya itu. Di situ malaikat itu jelas di sorga, soalnya bukan di bumi, ya. Nih kalau saya menyinggung soal anak-anak Allah itu pasti bukan malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu roh-roh yang melayani. Tidak mungkin punya sperma seperti manusia. Beda jenisnya, entitasnya beda. Oke? Jelas ya? Oke. Iblis bisa masuk. Nanti kalau baca lagi di perjanjian baru, pasti nanti kita akan kupas. Yang bisa mengalahkan iblis itu hanya Tuhan Yesus. Yang membuat dia tidak bisa lagi ada di surga. Baca dulu deh Wahyu pasal 12, ini mungkin banyak yang awam-awam nih, ya. Ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terus? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Bukan oleh kesaktian apapun. Darah anak domba. Terus? Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Tuh, bisa ada di hadapan Allah kita. Jadi yang bisa mengalahkan itu Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus perlu datang ke dunia enggak? Enggak perlu. Lalu kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, siapa yang mengalahkan iblis? Manusia. Bagaimana cara mengalahkan? Ini kembali soal corpus delicti, saudara. Kebenaran ini luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Ya, corpus delicti. Jadi, saudara, ketika iblis memberontak, tidak bisa terverifikasi atau tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Kenapa? Karena nggak ada pembuktian, nggak bisa dibuktikan. Di mana tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Ya, nggak usah dibaca ya, betul ya, kita udah sering baca itu ya. Jadi tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Melakukan pelanggaran, tidak salah, tidak ada pembuktiannya, karena tidak ada hukum. Seperti orang pipis di pinggir jalan, tidak bisa dikatakan salah, karena tidak ada tulisan dilarang kencing di sini. Cobalah anak pipis di pinggir jalan, lalu kita bilang, nggak sopan. Nah sekarang ada hukum secara umum itu kan, ada hukum pipis di pinggir jalan, itu nggak sopan gitu. Lalu kalau anak berkata, salah gua apa? Nggak ada tulisan dilarang kencing di sini. Karena ada tulisan dilarang kencing di sini kecuali anjing. Makanya kalau yang mau jadi seperti anjing boleh di situ deh itu. Ada kan dilarang kencing di sini kecuali anjing. Ada kan tulisan begitu. Nah saudara, jadi nggak bisa dibuktikan kesalahan Lucifer kecuali sudah ada hukum. Nah, bagaimana membuktikan salah Lucifer? Sebenarnya nggak bisa pakai tulisan.
Karena Lucifer itu diciptakan Allah untuk mengabdi. Menghormati Allah, mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, mengabdi yang gimana, menghormati yang bagaimana, taat yang bagaimana. Nggak bisa ditulis, dirumuskan dengan kata-kata. Karena nggak ada pembandingnya. Di sini ada pembandingnya. Mestinya begini, bukan begini, salah kan? Nah, itu kalau kita langsung ke Tuhan Yesus ya saudara. Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa, menghormati Bapa. Ya, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan hanya melakukan hukum, tapi sikap hormatnya, taatnya. Nah, itu baru bisa membuktikan bahwa Lucifer salah. Dan sebenarnya Adam itu dirancang oleh Allah untuk mengalahkan Lucifer yang jatuh. Dengan ketaatan dan kepatuhan. Dengan kurun waktu yang Allah sediakan. Tapi belum terbentuk bulat. Waktunya habis. Anda kan bilang, enggak tertulis dalam Alkitab. Ya, memang tidak tertulis secara eksplisit. Tapi kan nalar, saya bilang nalar tadi, memahami harus dengan nalar yang cerdas. Untuk apa perjalanan waktu? Nanti kalau membaca 2 Korintus pasal 11, Paulus mengatakan begini, aku takut kalau pikiranmu, betul nggak? Disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Mosok cuman soal makan, itu soal pikiran sesaat. Tidak mungkin, ini soal struktur dan struktur berpikir, betul? Soal paradigma, soal mindset. Paradigmanya salah, mindsetnya salah. Sehingga kehilangan kemuliaan Allah artinya tidak mampu mencapai kesucian Tuhan, meleset. Bukan jadi binatang. Manusia bisa baik dan sangat baik, tapi tidak sempurna. Padahal yang dibutuhkan supaya jadi corpus delicti. Masih bersama saya? Kan sebenarnya saya tidak khusus ngomong soal corpus delicti. Ini kan sebenarnya ada di satu tema yang namanya rule of the game. Ingat khotbah saya rule of the game. Berapa minggu saya khotbah soal rule of the game di sini. Saya cuma comot berkenaan dengan Adam yang diciptakan dengan progresivitas tidak statis itu. Jadi manusia diciptakan Tuhan dalam satu kondisi yang tidak statis. Kondisi yang progresif. Kondisi yang bisa berkembang. Dan diharapkan sampai tingkat sempurna. Tapi belum sampai tingkat itu manusia gagal. Kapan ditentukannya? Ya kita tidak tahu berapa lama, tapi dengan adanya perjalanan waktu, pasti ada fungsinya. Masa itu perjalanan waktu digunakan untuk manusia setelah jatuh dalam dosa? Sebelum jatuh dalam dosa, perjalanan waktu tidak penting, tidak digunakan. Tidak mungkin. Karena Allah sudah menetapkan ini untuk menentukan masa-masa, tahun-tahun. Betul nggak? Untuk apa masa-masa dan tahun-tahun itu? Ya tidak ada jawaban yang lebih logis dari jawaban saya ini. Nah cuman orang yang tidak biasa, kan pusing tuh. Lalu berkata, ini pendeta kok ngarang-ngarang? Enggak. Ini lewat perjalanan panjang bro. Dan nanti kalau Bapak Ibu dengerin terus, nanti banyak ayat yang sinergi itu. Banyak penjelasan yang sinergi, baru Anda berkata, tidak mungkin salah, ini benar gitu. Jadi manusia itu, saudaraku sekalian, mengalami progresivitas. Kan ada orang berkata, kehendak bebas yang diberikan manusia itulah yang menentukan manusia terbuang atau tidak. Nah, saya jawab juga, kan semua harus logis. Apakah kehendak bebas hanya untuk menentukan salah benar? Tanpa lewat sebuah proses. Jadi, kalau saudara membayangkan kehendak bebas hanya menentukan salah benar, ya, salah benar tanpa lewat sebuah proses waktu yang panjang. Jadi, yang benar itu begini, Allah berikan kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang dimiliki manusia itu juga sebenarnya bertalian dengan proses perkembangan manusia itu. Tidak satu titik atau langkah. Sekian ribu tahun jatuh oleh 1 menit. Tahu nggak 1 menit? Coba lihat buah ini. Oke 3 menit. Oke 5 menit. Oke setengah jam. Oke 1 hari. Dari sekian ribu tahun, sekian juta tahun, hanya 1 kali jebrek jatuh. Logis nggak saudara?
Nggak logis. Lewat sebuah perjalanan panjang itu. Sampai manusia tidak bisa diperbaiki atau meleset. Nangkap maksudnya? Jadi kehendak bebas itu juga bertalian dengan progresivitas. Sama seperti hari ini orang jadi masuk neraka atau surga. Nggak mungkin lewat sebuah keputusan satu kali lalu surga atau satu kali masuk neraka. Betul? Nggak mungkin dong lewat sebuah proses panjang yang akhirnya memang terus nggak bisa balik. Nangkep? Terus ke surga, nggak bisa jahat. Betul? Logis semua kan? Mestinya begitu, saudara. Nah, kalau dikaitkan dengan kebebasan Lucifer dan kebebasan malaikat, agak bingung. Karena itu tidak clear, dan kita tidak berani memberikan definisi. Walaupun saya bisa, waktu menjelaskan soal Lucifer, saya bisa. Tapi jangan dulu ke sana, ini aja pusing, kok masih cari pusing lagi, ya enggak. Sekarang kita masuk yang di sini dulu, saudaraku. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu, ya, ingat aja ya, masuk zaman batu. Pada waktu perjalanan mereka itu mendengar dua suara di dalam nurani batinnya. Suara Allah atau suara musuh Allah. Itulah sebuah perjalanan panjang. Itu bukan satu hari makan buah, cepret diusir. Nah, terus waktu panjang kan bertumbuh. Siapa yang didengar? Nah, ketika manusia sudah sampai tingkat tidak bisa diperbaiki, artinya diusir dari Taman Eden, itu simbolisnya, saudaraku. Diusir dari Taman Eden, itu simbolisnya, saudara. Ya. Roh Allah masih bersama-sama dengan mereka. Nah, itu hebat, saudara. Itu hebat. Allah mau membuktikan bahwa manusia memang tidak bisa diperbaiki. Harus membutuhkan juru selamat. Seandainya nanti film diputar lagi, kita di kekekalan, lalu ketika Adam sampai titik tertentu, lalu Allah berkata, udah tidak bisa diperbaiki, lalu Allah tinggal. Oh, Tuhan belum nyobain, main tinggal aja. Ngerti gak? Oke, aku sertai. Sampai akhirnya udah daging dan gak bisa diperbaiki. Baru roh Allah meninggalkan. Sampai nanti pada zaman perjanjian baru, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi manusia mengalami progresivitas. Jangan bicara soal usia. Karena usia tidak masalah waktu itu. Karena manusia belum dan tidak akan mengalami kematian. Sampai titik di mana manusia tidak bisa sempurna. Lalu Tuhan berkata, mati. Harus mati. Noh, pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati. Kan dalam pikiran konservatif Bapak Ibu, wah dihukum deh, mati deh. Padahal kematian itu jalan keluar. Itu solusi. Necessary evil. Jahat atau buruk, tapi apa boleh buat. Sebab kalau manusia tidak mati, dalam kondisi berdosa, tidak ada kasih, bunuh-bunuhan, serakah, bisa sakit, bisa menderita, bahaya. Maka harus diakhiri. Nah, di sini saya berhenti dulu ya. Harus mati. Sebab seandainya Anda bisa umur 7.000 tahun, nggak usah sakit kanker deh, sakit gigi aja udah capek kita. Kaki kejepit pintu, nyut-nyut 2 hari, udah nggak enak, betul nggak? Dan dunia ini dunia yang tidak nyaman lagi. Ya gempa, ya tsunami, ya segala macam penderitaan. Lalu kalau ditanya kenapa manusia harus mati, jawabannya adalah karena hidup menjadi bernilai. Kok bisa, Pak? Kenapa manusia bisa mati? Kenapa harus mati? Supaya hidup bernilai. Nih begini, saudara, ya. Manusia harus mati. Ini 120 tahun pada mulanya usia manusia, sekarang dibuat 70 tahun, oke, ya. Sebab di balik kubur ini masih ada kemungkinan hidup lagi. Ada penghakiman untuk mereka yang hidup selama 70 tahun. Ada solusi. Oke deh, kamu sudah jatuh dalam dosa, tapi jangan jahat ya. Halo? Tapi jangan jahat ya. Kain jangan bunuh adikmu ya, betul nggak? Kenapa Tuhan larang jangan bunuh adiknya? Supaya jangan dihukum nanti. Di sini bisa mati. Ini mati yang pertama. Di sini api kekal mati kedua. Jangan masuk ke kematian yang kedua.
Dan ini bisa ada penghakiman kalau suatu hari nanti ada juru selamat yang bisa jadi corpus delicti. Kalau Tuhan Yesus tidak berada di corpus delicti, semua ini juga lewat mati. Nggak ada ceritanya. Masuk neraka semua. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus menang, maka dia jadi hakim. Kenapa bisa jadi hakim? Karena semua manusia dibeli, ditebus oleh Tuhan Yesus, semua manusia. Lalu dia menentukan, kamu boleh, kamu tidak. Nanti Bapak Ibu, tolong ya, bayangkan boleh, bayangkan. Banyak orang-orang non-Kristen, ya, begitu bangkit lalu, kok aku boleh bangkit? Lalu masuk, dunia akan datang. Kok bisa? Waktu aku lapar, kau kasih aku makan. Kau nggak pernah lihat. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Kita udah dalam penjara, kau melawat aku. Tuhan, aku nggak pernah lihat, Tuhan. Yang kau buat untuk saudaramu, itu untuk aku. Yang sudah ngelotok teologianya bilang begini, biar dia berbuat baik tetap punya dosa. Iya, nggak bisa selamat. Nah, dia ditebus oleh Tuhan Yesus. Semua dibeli. Dosa Adam dan dosa manusia terakhir dibeli. Kalau orang nggak mau terima ini terserah. Kenapa capek saya ngomong sama dia? Seakan-akan Tuhan mati itu sekelompok orang saja. Nggak boleh. Kita lahir aja kita nggak minta. Mau soal lahir jepret langsung dibawa bayang-bayang maut. Lalu cenderungnya ke neraka. Gimana kalau lahir di kelompok orang-orang pelacuran? Umur 12 tahun kelindes kereta api. Lalu selamanya di neraka. Nggak gampang masuk neraka. Tapi juga nggak gampang masuk surga. Kalau sempurna, lebih mustahil lagi. Tapi kita bisa sempurna. Ini nanti kita ngomong soal yang mustahil itu. Nah, ketika orang dibangkitkan nanti, orang kaget. Oh, ada hidup lagi ya? Oh, boleh ya? Boleh, kamu boleh. Sebab ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ya Tuhan, aku nggak pernah lihat Tuhan lapar. Orang-orang ini kan bukan orang Kristen, bro. Karena nggak kenal Tuhan Yesus. Nggak kenal ajaran kita ini loh. Sekarang kita udah tahu waktu kita orang lapar kita kasih makan. Kita tahu sekarang, tahu. Tapi uang zaman lurah nggak tahu. Ini kan orang-orang yang nggak kenal Tuhan Yesus. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ya Tuhan, aku tidak pernah buat itu untuk Tuhan. Yang kamu lakukan untuk saudaramu, boleh masuk. Kamu yang tidak membahayakan sesamamu, itu maksudnya. Jadi di dunia akan datang nanti banyak orang yang boleh masuk kehidupan yang tidak melukai sesama. Kalau saudara bukan tidak melukai sesama, saudara melayani sesama. Itu lebih hebat lagi. Makanya Anda harus menderita seperti dia menderita, melayani sesama. Oke, kembali soal kematian tadi. Jadi Tuhan itu membuat manusia mati itu solusi. Kalau manusia tidak bisa mati seperti Lucifer, nggak ada pengampunan, nggak ada perbaikan. Nanti di dalam penjelasan yang akan datang, ditanyakan, di surga ada pendidikan nggak? Ada. Pendidikan, pembinaan, pemulihan. Kan surga udah selesai, Pak. Tapi yang hidup di dunia akan datang nanti, orang-orang yang waktu di dunia belum sempurna. Kitanya harus sempurna. Maka dia memerintah dengan gada besi. Dengan keteraturan. Kenapa mesti pakai gada besi? Karena yang diperintah masih belum sempurna. Perlu ada pendidikan, ada keteraturan. Nah, konsep surga mesti dirubah lagi kan. Surga itu pada dasarnya pengulangan dunia yang pernah terjadi. Seandainya manusia tidak dalam dosa, dunia ini surga, tidak perlu surga lagi. Nah, proses kehidupan mekanismenya, siklusnya persis seperti hari ini, cuman tidak ada kejahatan. Nanti di langit baru diulangi ini. Nah, bedanya di situ tidak ada kunyuk sialan. Amin. Nah, sudah dengarkan kebenaran ini? Luar biasa. Dan masih banyak lagi yang sudah akan dengar.